Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua selaku perwakilan dari kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rafli Alfiansyah Manullah dan rekan saya Pikiran Rangga Alifah. Di sini saya akan menerima pendapat mengenai pembelajaran selama masa pandemi. Menurut pendapat rekan saya yaitu Rafli. Sejak awal pandemi, mulai tanggal 1 Desember 2019, dikabarkan muncul suatu virus yang pusat penyebarannya di Wuhan, Cina. Kemudian baru dirasakan dampaknya oleh beberapa negara pada awal tahun 2020, di mana Indonesia yang notabene merupakan negara yang bersahabat, baik dan menjalin kerjasama dengan Cina, sehingga terkena dampak atau terpapar dampak paling tinggi se Asia Tenggara. Karena pada penerbangan langsung dari Indo ke Wuhan. Jika dilihat nih dari sejarah awal mula virus COVID, kemudian nggak terasa ternyata pandemi udah mau 3 tahun. Sekolah yang katanya libur cuma 2 minggu, ternyata bisa sampai 2 tahun. Kalau flashback awal-awal pandemi, jika dilihat warga Indonesia ini banyak sekali yang meremehkan. Bahkan terkesan tidak percaya adanya wabah COVID. Nah, dari perspektif saya, andai saja mungkin pemerintah dan warganya tidak semeremehkan itu dan langsung tanggap, mungkin saja kasus COVID di Indonesia tidak akan separah beberapa bulan belakangan ini, hingga harus menerapkan PPKM darurat dan mengalami gelombang COVID hingga 2 kali. Nah, sekarang jika berbicara tentang COVID, pasti topik pembahasannya akan sangat luas. Di berbagai bidang, bahkan semua ada sangkut pautnya dengan COVID ini. Nah, tapi jika kita lihat dari segi sektor yang paling terdampak dari adanya COVID itu adalah sektor pendidikan. Kenapa? Karena dengan adanya COVID, pendidikan yang awalnya melakukan KBM secara luring menjadi secara daring. Jika kita flashback lagi nih, cerita kilas balik tentang adanya kabar bahwa sekolah diliburkan 2 minggu, pasti kita ingat banget kalau saat itu hampir seluruh siswa senang karena bakal libur. Tapi kenyataannya daring ini jika mau dikupas atau digali lebih dalam sangat kurang atau bahkan tidak efektif dilakukan. Sebab banyak sekali kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul dari adanya daring. Mulai dari menyontek, ngandelin Google, lihat Brainly, dan banyak deh lainnya. Tapi so far, jika kita mau lihat dari perspektif positif nih ya, pasti ada dong dampak positifnya, yaitu kita sebagai siswa dan tenaga pengajar yang semakin update dan jago dalam menggunakan IT. Nah, maka dari itu tahapannya sejauh ini karena PPKM sudah berlaku dan alhamdulillah keadaan Indonesia sudah lumayan membaik, maka pembelajaran tatap muka sudah mulai berlangsung khususnya di Tuban yang sudah level 2, dan semoga seterusnya ada kabar baik supaya semuanya bisa merasakan luring lagi. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Menurut perspektif Anda nih, kalau kita bandingin antara luring sama daring, enakan mana? Kalau menurut saya sih ya enakan luring ya, karena selain enak untuk memahami pelajaran juga bisa berkumpul dengan teman, terus berdiskusi dengan teman, bekerja kelompok dengan teman. Karena itu selama 2 tahun ini kita di rumah terus kan, nggak bisa berkumpul-kumpul gitu. Jadinya ya enak-enak aja sih kalau luring itu. Kalau daring kan berkumpul dengan teman itu sulit gitu. Kadang-kadang ada yang nggak dibolehin karena corona itu. Langsung saja kita ke pembahasan kedua. Pembelajaran udah mulai luring juga. Menurut Anda mungkin nggak sih kalau pembelajaran bisa normal kayak dulu lagi? Kalau menurut saya sih ya bisa sih, karena masyarakat Indonesia ini juga udah patuh kepada protokol kesehatan dari pemerintah. Terus kayak contohnya ya memakai masker kemana-mana, terus mencuci tangan, tidak berkerumun gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kalau pembelajaran di sekolah ini udah bisa luring seperti yang dulu ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ketiga. Apa sih dampak paling nyata yang mungkin nggak hanya Anda rasakan sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar Anda dari adanya pandemi ini terkait proses pembelajaran selama daring? Mungkin secara finansial atau bagaimana? Ya itu udah dijelaskan sama Mas Fioren, masalah finansial ya. Karena orang-orang yang sekarang itu
kehilangan apa hampir Kehilangan pekerjaan ya kehilangan pekerjaan gitu, kayak misalnya di PHK. ya awalnya menjadi jadi seorang tukang parkir sekarang juga jadi pengangguran gitu kan, ke mall-mall sekarang juga Iya. udah mulai tutup Iya. jadinya ya banyak sih orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bukan hanya tukang parkir aja ya, melainkan dia juga banyak sih Buruh pabrik ya berpabrik. Nah ya kan yang lagi viral ini kan Giant itu, Giant sampai bangkrut gitu kan. Iya. Saja kita ke pembahasan berikutnya. Nah, lagi booming banget nih tentang kesehatan mental. Menurut Anda seberapa penting sih kesehatan mental bagi pelajar di tengah pandemi ini? Bicara tentang kesehatan mental, pasti ini ya banyak dari kita yang ngeremehin pentingnya kesehatan mental. Padahal sejujurnya kesehatan mental itu penting banget dari aspek manapun, terutama pendidikan. Edukasi kesehatan mental sebenarnya kurang. Kenapa? Karena masih banyak orang tua yang nggak bisa memahami kondisi mental anaknya. Masih banyak dari tenaga pengajar yang nggak memperdulikan sama sekali kesehatan mental siswanya. Padahal kasus angka bunuh diri yang dilakukan, pelajar udah banyak terdengar beritanya, tapi seolah kita pura-pura tuli untuk mau mendengar, mau introspeksi diri dan mau memilih apakah selama ini kita sudah memperhatikan yang namanya kesehatan mental diri kita sendiri, murid kita, anak kita, dan saudara kita. Nah, dari sudut pandang saya, kesehatan mental itu erat kaitannya dengan pandemi dan proses kedewasaan. Pandemi yang membuat kita kurang berinteraksi dengan sesama, sehingga kita sebagai remaja sering merasakan kesepian, sering ngerasain insecurity, sering ngerasain mental anxiety, dan bahkan jadi remaja yang cenderung introvert. Dari situlah sebenarnya kita bisa paham bahwa kesehatan mental itu penting. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Nah, kalau dari Anda sendiri pernah nggak sih ngerasain mental burnout? Bagaimana cara Anda mengatasi mental burnout tersebut? Kalau saya sih ya pernah ya kena mental burnout. Mental burnout itu kayak Kelebihan pikiran ya tugas. kelebihan pikiran apa tentang tugas gitu ya, stres gitu ya. Iya, kelebihan Ya. tugas gitu. Kelebihan stres tugas gitu. Ya kalau saya sih sering sih karena tugas yang menumpuk, jadinya saya kena mental burnout, stres, marah-marah, kadang-kadang banting-banting barang, banting-banting HP, udah kacau lah pokoknya. Terus cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya ya kadang-kadang saya ajak teman saya untuk refreshing ke satu tempat yang bisa untuk santai pikiran, terus kadang-kadang kita bermain game, terus ngopi bareng gitu, berbincang-bincang lah. Sekian pembahasan kami mengenai pembelajaran di masa pandemi. Bila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan.